Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Anda para 15 planner. Ya, karena Anda telah berjuang ya untuk bisa hadir di tempat ini. Anda berjuang untuk 15 kali presentasi paling tidak supaya bisa hadir di acara yang sangat eksklusif ini. Nah, menurut statistik, lebih dari 50% orang-orang yang join di Tianxi, mereka tidak melakukan presentasi sama sekali, nggak sponsori orang sama sekali. Ya, 50% lebih. Dan hanya 5% yang melakukan minimal 15 kali presentasi, ya seperti Anda. Ya, makanya di kota Surabaya sebesar ini, ya yang 15 planner hanya sedikit. Ya, karena memang hanya Anda yang bangun bisnis ini. Yang lain, mereka nggak mau bangun bisnis ini, bukan salah Tianxi, hanya salah mereka aja, mereka nggak mau. Jadi hanya Anda para 15 planner yang betul-betul mau membangun bisnis ini. Ya, jadi kota Surabaya sebesar ini hanya sesedikit ini, ya 15 planner. Jadi berikan tepuk tangan untuk Anda semua ya. Cuman begini, pasti ada di antara Anda yang new 15 planner. Betul? Yang untuk pertama kali Anda 15 planner bulan ini. Mungkin upline Anda mempromosikan habis-habisan pertemuan ini. Sehingga Anda penasaran, pengen tahu apa sih 15 planner itu, Anda datang hari ini. Masalahnya, bulan depan Anda hadir lagi nggak di sini? Ya, bulan depan apakah Anda masih kualifikasi 15 planner? Kalau misalnya bulan depan Anda nggak qualified lagi untuk 15 planner, yang rugi bukan pembicaranya nanti. Yang rugi bukan upline Anda. Tapi Anda sendiri yang rugi. Ya, karena bisnis ini tidak bisa dibangun kalau Anda cuma 15 kali presentasi 1 bulan atau 2 bulan aja. Tapi harus konsisten. Anda harus lakukan 15 planner itu konsisten, terus menerus. Dan kalau bisa Anda tingkatkan lagi, bukan hanya 15 kali. Anda tingkatkan lagi, lebih banyak lagi presentasi. Ya, itu cara kita membangun bisnis ini. Ibaratnya kalau Anda lihat pesawat terbang yang lagi mau take off. Ya, pesawat terbang yang mau take off di runway-nya, itu kecepatannya kan ditambah terus kan. Makin lama makin cepat sehingga dia bisa take off. Nah, coba Anda bayangkan kalau pilotnya mainin gasnya. Ya, waktu di runway cepetin terus dipelanin lagi, cepetin terus dipelanin lagi. Bisa nggak terbang? Bisa take off? Nggak bisa. Nah, kalau sudah lewat runway-nya dia mesti muter lagi, ulang lagi dari awal. Nah, begitu juga sama dengan di bisnis ini. Mungkin bulan ini Anda qualified 15 kali presentasi. Nah, bulan depan bagaimana? Mungkin bulan depan Anda cuma 7 kali presentasi. Ngerem lagi kan? Lalu bulan berikutnya Anda 30 kali. Bulan berikutnya karena banyak ditolak, ya Anda pelanin lagi 10 kali presentasi. Atau bahkan ada yang istirahat dulu 1 bulan. Nah, Anda nggak akan take off Bapak Ibu, nggak akan terbang bisnis Anda, nggak kemana-mana. Jadi bisnis ini dibangun kalau Anda konsisten. Terus menerus presentasi, konsisten terus, ditambah terus. Ya, ingat tadi ilustrasi pesawat terbang. Jadi 15 planner itu penting sekali. Mengapa Core System mengadakan acara seperti ini? Nah, pada saat yang bersamaan di Jakarta, grup kami juga sedang mengikuti acara yang sama, 15 planner juga. Dan kebetulan Core System menugaskan Bapak Pengadi Hartono, leader Anda dari Surabaya, untuk bicara di sana. Dan grup saya sudah menunggu-nunggu kedatangan beliau. Karena beliau dikenal sebagai pembicara yang kata-katanya seringkali menginspirasi kami untuk lebih bersemangat di bisnis ini. Jadi Anda di Surabaya beruntung sekali ya mempunyai leader seperti Pak Pengadi Hartono. Dan siang hari ini di acara 15 Planner ini saya ingin mengajak Anda ya untuk membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang pembangun jaringan. Ya, topik ini namanya proses perubahan. Setiap orang yang menjalankan bisnis ini pasti mengalami proses perubahan. Tapi Anda jangan kaget dulu, bukan perubahan tadinya Anda punya rambut jadi botak ya, atau Anda yang tadinya baik hati jadi sombong, bukan perubahan seperti itu. Tapi perubahan di sini adalah kita mengalami perkembangan kepribadian yang lebih positif. Ya, semua orang yang menjalani bisnis ini awalnya kita mulai dengan informasi yang terbatas. Dan makin kita jalani, kita akan dapat lebih banyak informasi lagi. Dengan pemahaman yang bertambah, maka kita juga mengalami perkembangan. Perkembangan sikap dan mental kita jadi lebih positif, perkembangan kepribadian. Lalu people skill kita, leadership skill kita makin meningkat. Sehingga akhirnya kita menduduki posisi puncak. Yaitu proses perubahan yang kita alami dalam menjalankan bisnis ini. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak Anda membahas proses perubahan ini bukan pada diri kita, bukan pada diri Anda, tapi dalam diri frontline atau downline Anda. Nah, saya coba gambarkan proses perubahan ini dimulai dari orang-orang yang ada dalam daftar nama. Orang-orang yang Anda kenal, yang ada dalam daftar nama Anda. Di mana orang-orang yang Anda kenal dalam daftar nama Anda itu nggak mungkin habis. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak Anda kenal, yang jumlahnya tidak terbatas, yang bisa Anda masukkan melalui proses prospecting. Ya, sehingga Anda terus menambah daftar nama Anda. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang dalam daftar nama Anda? Anda undang untuk melihat sebuah presentasi. Apakah semua orang dalam daftar nama Anda undang ke presentasi? Apakah semuanya hadir? Anda simpan pertanyaan tersebut. Nah, orang-orang yang datang untuk melihat presentasi, Anda presentasikan. Apakah itu di home meeting, di one-on-one, atau di open plan.
Nah, setelah dipresentasikan apa yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Tapi yang Anda harapkan orang tersebut tertarik. Setelah tertarik, Anda follow up. Mungkin Anda undang mereka ke open plan, Anda pinjemin kaset-kaset follow up, supaya orang yang tertarik tersebut akhirnya memutuskan untuk join. Nah, setelah join apa yang Anda lakukan? Banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Promosikan open plan, perkenalkan ke upline Anda, pinjamin kaset-kaset tertentu, atau Anda jual tiket bisnis seminar kepada mereka. Sehingga akhirnya orang yang join tersebut memutuskan untuk mulai bergerak, aktif. Mulai bergerak, mulai mengundang orang, udah melakukan presentasi. Setelah itu Anda follow up lagi dengan memberikan lebih banyak informasi kepada mereka, mungkin dengan meminjamkan kaset star distributor. Sehingga akhirnya orang yang aktif tersebut memutuskan untuk menjadi star. Ini dia yang penting. Seringkali upline Anda mengatakan untuk berhasil di bisnis ini Anda menjadi star, melakukan 7 kebiasaan dari distributor yang efektif. Ya, Anda dengarkan kaset star distributor. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang yang menjadi star distributor akan berhasil di bisnis ini? Belum tentu juga, karena ada satu tahap lagi dan juga masih butuh follow up, yaitu orang tersebut harus menjadi star dan konsisten. Star distributornya terus menerus, nggak cuma 1 bulan. Nah, mungkin ada di antara Anda yang, Pak, saya udah 2 bulan star distributor, kok saya masih belum sukses-sukses, masih belum bintang 8. Nggak cukup kalau cuma 1 bulan. Kita harus konsisten menjadi seorang star distributor 1-2 tahun kurang lebih. Jadi star distributor 1-2 tahun, kita bintang 8. Jadi nggak cukup cuma star distributornya 1 bulan. Nah, bisnis ini simpel sekali. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan dari daftar nama Anda, melewati proses ini dan ketemu 4 orang yang mau menjadi star distributor dan konsisten 1-2 tahun, mereka bintang 8. Dan Anda Gold Lion. Simpel sekali bisnis ini. Ya, Anda menemukan 4 orang yang mau menjadi star dan konsisten, Anda Gold Lion. Nah, tentu saja ini perlu proses. Dan semuanya dimulai dari daftar nama Anda. Daftar nama Anda ini Anda undang. Apakah semuanya hadir? Tidak. Yang hadir Anda presentasi. Apakah semuanya tertarik? Tidak. Sebagian tertarik. Nah, yang tertarik ini Anda follow up, sebagian join. Yang join ini Anda follow up, sebagian aktif dan seterusnya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya Anda ketemu 4 orang yang mau menjadi star dan konsisten. Ini proses perubahan yang terjadi dalam diri downline dan frontline kita. Ya, tentu saja banyak yang rontok-rontok di tengah jalan. Ya, tapi ujung-ujungnya Anda ketemu 4 orang. Jadi simpel sekali bisnis ini. Nah, dalam proses perubahan ini, dalam mengamati proses perubahan yang terjadi di sini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, kami golongkan itu ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari proses perubahan ini. Nah, yang pertama, semakin banyak informasi yang didapati seseorang, semakin besar kemungkinan dia untuk bergerak ke sebelah kanan. Itu sebabnya dalam bisnis ini kita selalu berbicara buku, kaset, pertemuan. Karena buku, kaset, pertemuan memberikan informasi kepada mereka. Dan makin banyak informasi yang mereka dapatkan, makin besar kemungkinan mereka bergerak ke sebelah kanan. Dan kita bisa mempengaruhi proses ini sedikit dengan cara memberikan lebih banyak informasi kepada mereka. Tapi yang menentukan orang itu bergerak ke kanan atau tidak, siapa? Orang itu sendiri, bukan kita. Orang itu sendiri yang menentukan apakah dia bergerak atau tidak. Nah, kita bisa mempengaruhi sedikit prosesnya dengan memberikan informasi kepada mereka. Mungkin mengundang mereka ke pertemuan, meminjamkan kaset, memperkenalkan kepada upline. Kita bisa pengaruhi, tapi yang menentukan tetap diri mereka. Jadi kalau misalnya Anda ketemu ada downline yang sudah join, gak aktif-aktif, jangan salahkan diri Anda. Ya, Anda cuma bisa mempengaruhi sedikit dengan memberikan informasi. Tapi yang menentukan mereka bergerak atau tidak, bukan Anda, tapi mereka sendiri. Dan semuanya ini proses, ada tepat, ada lambat. Ada orang yang Anda presentasi, dia langsung join. Tapi nggak aktif. Anda follow up lama sekali, 1 tahun kemudian dia baru aktif. Ada juga orang yang Anda presentasi, tertarik, tapi Anda follow up, belum join-join juga. Mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian baru dia join. Tapi begitu join, 1 minggu kemudian dia langsung aktif, langsung jadi star dan konsisten. Ya, itu semua proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, jadi sekali lagi, makin banyak informasi yang didapatkan seseorang, makin besar kemungkinan dia bergerak ke sebelah kanan. Nah, hal kedua yang kita bisa pelajari dari proses perubahan ini, yang kedua adalah kita kenal yang namanya ada 2 macam kerja. Kerja keras dan kerja pintar. Yang dimaksud kerja pintar di sini adalah kita pintar menggunakan alat-alatnya. Jadi ada kerja keras, ada kerja pintar. Nah, pada bagian awal Bapak Ibu kita kerja keras. Di bagian akhir kita perlu kerjanya pintar. Di sebelah kiri sini kita kerja keras. Anda undang orang sebanyak mungkin, ada presentasi sebanyak mungkin, ada follow up sebanyak mungkin. Awalnya kita kerja keras, tapi makin ke kanan kita perlu kerja pintar. Karena Anda bisa pengaruhi orang di sini, di awal, tapi di sebelah sini Anda sulit sekali mempengaruhi orang.
Saya ambil contoh begini, ada pertanyaan. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang punya frontline, orang yang join kepada Anda hanya gara-gara Anda teman dekatnya, Anda saudaranya? Ya karena teman dekat ya udah join aja. Ada? Ada pasti, banyak. Ya kami sendiri banyak yang join hanya gara-gara teman aja. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, ada nggak orang-orang yang join di bawah Anda gara-gara Anda teman dekatnya, mereka memutuskan untuk jadi star? Ya karena teman dekat ya udah saya star aja. Ada? Tidak ada. Ya, artinya kita bisa pengaruhi orang di sini. Untuk memaksa orang supaya dengerin presentasi bisa kan? Anda datangin aja rumahnya presentasi, minta waktu 20 menit atau berapa menit. Anda bisa paksa, Anda bisa culik orang tersebut, bawa ke open plan. Di sini bisa. Tapi di sini Anda nggak bisa. Seringkali Anda tanya, Pak, saya punya downline yang udah join, gimana caranya supaya dia jadi star? Bapak punya caranya nggak? Ya, seringkali nggak ada caranya Bapak Ibu. Kita nggak bisa pengaruhi orang di sebelah kanan. Apalagi kalau Anda sudah terlalu dekat dengan downline Anda, dari sejak awal udah dekat, ya, waktu Anda mengundang presentasi follow up udah dekat sekali, Anda nggak efektif lagi di sini. Nah di sini Anda butuh alat bantu, makanya harus kerja pintar di sebelah kanan. Anda butuh yang namanya upline, kaset, pertemuan, ya, buku-buku. Jadi itu yang bisa menggerakkan orang di level sebelah kanan. Nah upline itu juga alat yang bisa Anda gunakan. Tapi sehubungan dengan menggunakan upline Anda juga perlu pertimbangkan kapan saat yang tepat Anda melibatkan upline Anda. Kalau Anda melibatkan upline Anda di awal-awal di sini, upline Anda juga nggak efektif lagi di sini. Ya, banyak orang yang bangun bisnis yang besar, mereka melibatkan upline mereka itu di level-level akhir. Kalau mereka bisa ngundang orang, mereka bisa presentasi, follow up, mereka lakukan sendiri. Di level-level akhir baru mereka minta bantuan upline-nya. Ya, jadi upline itu juga alat. Efektivitas alat tergantung timingnya juga, kapan Anda gunakan. Ya, itu yang bisa Anda pertimbangkan. Nah, itu proses yang kedua yang kita bisa pelajari. Kerja keras dan kerja pintar. Jadi di level sebelah kanan kita perlu gunakan alat. Nah sekarang hal yang ketiga, ini menarik sekali hal yang ketiga. Yang kita bisa pelajari dari proses ini, ada dua macam pendekatan untuk mendapatkan 4 orang yang star dan konsisten. Nah pendekatan yang pertama, itu caranya begini. Di dalam daftar nama Anda pilih 4 orang yang paling potensial. Atau misalnya Anda cuma punya 4 orang aja gitu kan. Lalu apa yang terjadi? 4 orang ini Anda presentasikan semua. 4-4-nya dipresentasi. Anda paksain ya, boleh mereka dengerin presentasi Anda. Ya. Lalu saya nggak tahu bagaimana caranya Anda presentasi. Pokoknya 4-4-nya harus tertarik. Lalu mereka Anda follow up. Saya nggak tahu juga cara Anda follow up bagaimana. Mungkin Anda 5 hari, 10 hari atau 1 bulan. Pokoknya 4-4-nya harus join. Lalu 4 orang yang join Anda follow up. Mungkin Anda perkenalkan pada upline Anda jual tiket bisnis seminar, minta bantuan upline Anda supaya 4 orang ini akhirnya memutuskan untuk jalan, udah aktif. Nah setelah ini Anda perkenalkan kepada upline Anda yang lebih tinggi lagi, mungkin Pak Naga, ya Pak Edo. Supaya apa? Supaya 4-4-nya memutuskan untuk jadi star. Nggak tahu apa yang dikatakan oleh upline kita. Ya pokoknya 4-4-nya jadi star. Lalu di sini Anda perkenalkan sama Pak Luis, ya Pak Trisulo, minta bantuan mereka supaya orang yang star distributor itu memutuskan untuk jadi star dan konsisten. Ujung-ujungnya Anda dapat 4. Ya, asalnya dari 4 orang daftar nama Anda. Ini pendekatan pertama. Banyak Anda mengharapkan seperti ini, betul? Ya, Anda pengen mengharapkan seperti ini. Saya juga pengen kalau cuma punya 4 orang, 4-4-nya jadi bintang 8. Saya santai-santai aja. Ya, semuanya minta bantuan upline, kaset, buku, pertemuan, cuma 4 orang aja. Siapapun pengen yang seperti ini. Tapi ini nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Ya, lupakan cara pertama ini nggak mungkin terjadi. Ya, Pak Luis Tendean nggak tahu caranya, Pak Trisulo nggak tahu caranya, nggak ada cara-cara seperti ini. 4 orang lalu 4-4-nya sukses. Ini pendekatan yang nggak mungkin, nggak ada dalam kamus. Ya, Pak Trisulo juga nggak tahu, Pak ini saya punya downline yang udah join nih Pak, gimana caranya supaya aktif? Minta dong kalimat ajaibnya. Nggak ada, Pak Trisulo juga nggak tahu. Ya, kalau kita tahu caranya, bukan 2 star diamond gold lion lagi, betul? 20 star diamond gold lion ya. Jadi nggak ada cara pertama, ini pendekatan pertama lupakan. Nah sekarang kita bahas pendekatan yang kedua. Ya, pendekatan kedua itu cara bisnis ini dibangun. Untuk mendapatkan 4 orang yang star dan konsisten, Anda harus punya lebih banyak orang yang memutuskan untuk jadi star. Saya nggak tahu angkanya berapa, mungkin aja untuk mendapatkan 4, kita barangkali butuh 8 orang yang memutuskan jadi star. Lalu supaya ada 8 orang yang jadi star, kita butuh lebih banyak orang yang aktif. Saya nggak tahu angkanya, barangkali 15 kali. Ya, seperti itu. Ini namanya bisnis permainan angka. Jadi nggak bisa Anda cuma 4 orang yang aktif, 4-4-nya star dan konsisten. Nggak bisa. Anda butuh lebih banyak lagi.
Dan itu semua dimulai dari daftar nama Anda. Nggak cukup cuma 4 nama. Anda butuh lebih banyak, barangkali 400. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya, nggak ada angka yang persis, tapi ini hanya contoh. Anda punya 400 orang dalam daftar nama Anda, semuanya Anda undang, lalu yang datang mungkin cuma 200. Yang 200 lagi menghindar terus. Anda presentasi pun nggak bisa, ya. Lalu 200 orang yang Anda presentasi ini, ya katakanlah ada 80 orang yang tertarik mendengar presentasi itu. Lalu yang 80 orang ini ada follow up. 40 yang memutuskan join. Dari 40 ini ada 15 aktif. Kira-kira seperti ini. Nggak ada angka yang persis, tapi inilah permainan angka di bisnis ini. Anda butuh lebih banyak nama. Itu cara bagaimana bisnis ini dibangun. Permainan angka. Lupakan cara yang pertama tadi, ya. Dalam kaitannya dengan permainan angka ini, kita mengenal satu istilah yang saya yakin Anda sudah sering dengar, yaitu kuantitas atau jumlah lebih penting dari kualitas atau mutu. Jumlah lebih penting dari mutu, kuantitas lebih penting dari kualitas. Bukan berarti mutu itu nggak penting, tapi yang penting banyak melakukan gitu. Ya bukan caranya itu nggak penting, bukan berarti kita cuekin kualitas penting, tapi jumlah lebih penting. Kuantitas mengalahkan kualitas. Ya, tidak ada gunanya Anda misalnya katakanlah presentasinya hebat sekali, jago sekali, mungkin lebih hebat dari Pak Edo presentasinya. Tapi Anda lakukannya jarang-jarang, Anda juga nggak berhasil di bisnis ini. Lebih baik presentasi Anda biasa-biasa, jelek pun nggak apa-apa, asal Anda lakukan banyak. Misalnya sebulan 100 kali presentasi. Ya, jadi di bisnis ini, karena bisnis ini permainan angka, yang menang adalah yang banyak melakukan, bukan melakukannya dengan cara tertentu. Memang betul kita punya sistemnya, kita punya core system, ada caranya, tapi yang menang adalah yang banyak melakukan. Kuantitas lebih penting dari kualitas. Lagi pula kalau Anda banyak melakukan presentasi, kira-kira mutu Anda makin bagus nggak? Makin bagus. Dengan Anda melakukan lebih banyak, Anda dapat mutunya kan begitu kan? Tapi nggak ada gunanya mutunya bagus, tapi Anda lakukannya sedikit. Anda lewatin aja sebanyak mungkin orang dalam proses ini. Makin banyak orang yang Anda lewati, makin besar kemungkinan, makin cepat kemungkinan Anda ketemu 4 orang. Ya, itu bagaimana bisnis ini dibangun. Jadi kuantitas itu lebih penting. Makanya di bisnis ini fokus kita itu adalah jumlahnya. Lakukan lebih banyak, fokusnya pada hal-hal yang menyangkut jumlah. Ya, lebih baik jumlahnya yang banyak. Ya, kuantitas lebih penting dari kualitas. Nah, sekarang apakah Anda fokusnya pada kuantitas atau fokusnya pada kualitas? Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang bisa Anda coba pikirkan. Apakah Anda selama ini fokusnya pada jumlah atau pada mutu? Ya, biasanya orang baru di bisnis ini fokusnya mutu, ya. Maka Anda sering dengar ada orang-orang yang mengatakan, saya kalau belum bisa menguasai presentasi, saya belum mau presentasi. Ya, mereka fokusnya pada mutu. Padahal mutu itu baru bisa kita dapatkan kalau kita lakukan dulu, jumlahnya dulu banyak, ya. Nah, sekarang coba, ada beberapa kasus Anda bisa pertimbangkan. Contohnya misalnya ini, upline Anda berjanji untuk membantu Anda melakukan home meeting untuk grup Anda. Tiba-tiba upline Anda berhalangan. Apakah Anda membatalkan presentasinya? Atau Anda jalan sendiri, Anda yang presentasi? Kalau Anda batalkan, Anda fokusnya pada kualitas. Tapi kalau Anda jalankan terus, Anda fokusnya pada kuantitasnya, jumlahnya. Harusnya kita fokusnya pada jumlahnya. Nah, contoh lain, core system mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk mengadakan phone session. Pada waktu downline kita melakukan home meeting, untuk mengundang orang, kan disarankan pakai phone session ya. Phone on tree bahkan, ya. Jadi kita membantu, kita ikut terlibat membantu downline kita untuk mengundang orang. Ya, itu namanya phone on tree. Nah, sekarang begini, kalau Anda masih baru di bisnis ini, misalnya Anda baru bintang 3, bintang 4, bintang 5, apakah Anda berani nggak melakukan phone on tree dengan downline Anda yang mau home meeting? Atau Anda menunggu leader Anda yang bintang 7, bintang 8 melakukan phone on tree di sana? Kalau Anda menunggu leader Anda yang bintang 7, bintang 8, Anda fokusnya pada kualitas. Tapi kalau Anda yang lakukan sendiri, Anda fokusnya pada jumlah. Ya. Lalu mengenai contact tape, seringkali Anda meminjamkan contact tape, Anda menggunakan pihak ketiga. Misalnya seorang mahasiswa pinjemin ke dosennya, dia bilang, Pak dosen, saya punya kenalan teman seorang pengusaha yang lagi ekspansi bisnis di Surabaya, dan kebetulan beliau lagi cari partner, carinya sih dosen gitu, dan saya udah ceritakan Bapak kepada teman saya dan beliau tertarik pengen ketemu dengan Bapak. Cuman saya nggak tahu Bapak tertarik nggak dengan bisnisnya. Ini ada kasetnya Pak, proposal bisnisnya. Bagaimana kalau Bapak luangkan waktu 15 menit untuk dengarkan konsep ini? Kalau Bapak tertarik, saya atur waktu untuk ketemu dengan teman saya ini. Ya, Anda pinjamkan kan dengan menceritakan pihak ketiga. Lalu dosen Anda tiba-tiba tertarik, hubungi Anda, bisnisnya gimana sih, saya penasaran. Nah, apakah Anda langsung presentasi atau Anda menunggu upline Anda untuk presentasi buat Anda? Kalau Anda menunggu upline Anda fokusnya pada kualitas. Tapi kalau Anda yang lakukan sendiri, Anda fokusnya pada kuantitas. Ya, contoh lain, misalnya Anda melakukan home meeting di tempat downline Anda, lalu pas hari itu Anda datang ke sana, ternyata nggak ada yang datang.
Nah, pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada tuan rumah downline Anda ini? Kalau Anda tanya, Pak, Bapak ngundangnya caranya gimana sih? Kalau Anda tanya seperti itu, Anda fokusnya kualitas. Tapi kalau Anda tanya, Pak, berapa sih yang Anda undang? Anda fokusnya jumlah. Harusnya tanyanya jumlah. Kalau saya selalu tanya jumlah. Bahkan pada waktu mempersiapkan home meeting, saya selalu tekankan kepada downline saya yang mau home meeting, Pak, kalau ruang tamu Bapak muatnya 10 orang, Bapak undang 25 ya Pak ya. Kasih tahu angkanya. Ya, karena orang baru kalau ruang tamunya muat 10, dia undang juga 10 aja gitu. Jadi fokus kita adalah jumlah. Kalau kita fokusnya pada kualitas, kita buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Misalnya mau presentasi dosen yang tertarik gara-gara kontak tape aja, kita mesti nunggu upline kita punya waktu. Kan habis-habis waktu kan? Langsung aja presentasi. Jangan buang-buang waktu. Lebih baik ngundang yang banyak aja. Ya, yang penting jumlah. Setiap ada yang konsultasi, grup saya konsultasi kepada saya, Pak, kenapa saya nggak ketemu orang yang mau jalan ya? Saya tanya apa? Pertama-tama, bulan ini kamu presentasinya berapa banyak? Selalu jumlah. Udah silver planner belum? Udah gold planner belum? Kalau orang yang melakukan jumlah presentasinya banyak, katakanlah 60 kali presentasi per bulan, nggak mungkin dia ngeluh. Yang ngeluh itu banyak yang presentasinya di bawah 15 kali. Ya. Kalau Anda presentasi 60 kali, saya yakin Anda nggak banyak ngeluh. Bisnis ini permainan angka. Jumlah itu lebih penting dari kualitas. Nah sekarang, banyak juga orang yang bertanya. Ini pertanyaan yang paling sering saya dengar. Pak, saya punya satu orang nih, daftar nama. Prospek saya ini ada satu orang potensial sekali Pak. Sudah saya presentasi tapi masih belum tertarik Pak. Gimana caranya Pak? Saya juga nggak tahu caranya gimana. Ya. Ada nggak Pak kata-kata saktinya gitu? Supaya orang tersebut yang tertarik join? Nggak ada. Atau Pak, saya punya 5 orang yang aktif tapi nggak ada yang mau start. Gimana Pak caranya? Supaya mereka mau start? Ya nggak ada caranya. Anda perlu lebih banyak orang yang aktif, gitu aja. Kalau misalnya 5 belum ada yang aktif, coba tambah lagi 5 orang yang aktif lagi. Nah, atau banyak juga pertanyaan seperti ini, Pak, saya punya 50 orang total dalam grup saya. Tapi yang net fee cuma 5. Gimana caranya supaya saya punya 25 net fee? Caranya apa? Gedein grupnya. Kalau 50 dapat 5, supaya dapat 25, grupnya harus berapa? 250 kan? Jadi gampang, sederhana. Perbanyak aja grupnya, gitu. Bisnis ini permainan angka, nggak ada kalimat sakti, nggak ada kata-kata ajaib supaya orang itu mau bergerak dari satu level ke level berikutnya. Nah, contact tape adalah sebuah cara di mana kita bisa memahami permainan angka. Ya, contact tape ini hubungannya erat sekali dengan permainan angka di bisnis ini. Nah, saya ingin tahu ada nggak di antara Bapak Ibu yang memiliki contact tape? Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi mungkin ada cuma pinjamin ke 5 orang, nggak ada hasil lalu berhenti. Menganggap kaset ini nggak bekerja. Ada? Saya rasa ada gitu. Nyebarin 5 nggak ada hasil, berhenti. Nah, contact tape ini Bapak Ibu, ini baru bekerja kalau disebarkannya banyak. Makanya cara menggunakan contact tape cuma satu caranya. Apa? Sebarkan yang banyak. Kalau kita mau mendapatkan hasil dari contact tape, sebarkan yang banyak. Nggak bisa cuma sebarkan 5, 10, nggak ada hasil, berhenti. Nggak bisa. Ya, keberhasilan dari contact tape tergantung jumlah yang Anda sebarkan. Bukan cara Anda meminjamkannya, apa yang Anda katakan, bukan. Tapi jumlah yang Anda sebarkan. Tapi mengenai contact tape ada juga yang aneh-aneh, ada yang bilang, Pak, saya sudah sebarkan yang banyak contact tape ini. Tapi nggak ada yang tertarik juga. Terus saya bilang, presentasinya berapa kali? Anda jumlahnya sebarkan berapa? Udah 40 Pak. Terus presentasinya berapa? Belum Pak. Karena ternyata dia cuma sebarin, tapi nggak pernah diteleponin. Berharap orang yang telepon balik ke dia. Itu juga cara yang salah. Contact tape nggak bekerja dengan cara itu. Contact tape nggak bisa mensponsori orang, ya. Kalau kita mau mensponsori orang, caranya apa? Presentasi dan follow up, bukan sebarkan contact tape. Contact tape ini fungsinya supaya orang penasaran, pengen tahu bisnisnya apa, sehingga kita mudah buat janji supaya presentasi. Jangan cuma dipinjamkan tapi nggak pernah diteleponin kembali, atau berharap orangnya yang telepon. Jangan. Ya, kalau Anda mau minjamkan seseorang contact tape dan Anda nggak bisa menelpon dia, atau Anda nggak berani nelpon dia kembali, lebih baik nggak usah dipinjamkan. Ya, contact tape ini ada pinjamkan, ada telepon dia. Pak, gimana tanggapannya? Nah, seringkali orang tertarik, penasaran. Lalu Anda bikin janji untuk presentasi dan follow up. Itu caranya contact tape bekerja. Jadi sekali lagi, mengenai contact tape hubungannya dengan permainan angka. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang banyak dari contact tape, sebarkan yang banyak. Nah, karena bisnis ini permainan angka, dia butuh motivasi yang kuat. Kenapa? Karena Anda tahu sebagian besar menolak Anda kan? Dan motivasi itu jauh lebih penting dari teknik. Di bisnis ini kita gagalnya bukan karena kurang teknik, kurang rajin aja, kurang motivasi, kurang besar impiannya, itu aja. Ya, bukan kurang teknik gitu. Teknik cuma 5%, 95% impian Anda, motivasi Anda.
Karena bisnis ini permainan angka, butuh motivasi yang kuat. Dan perlu juga punya pengharapan. Ini penting sekali. Kita harus punya pengharapan kalau kita menjalankan bisnis ini. Ya, kalau kita putus harapan, putus asa, apa yang terjadi? Di bisnis ini kalau kita putus harapan, mati juga di bisnis ini. Ya, dengan mengetahui sebagian besar menolak Anda, kalau Anda nggak punya harapan yang kuat, bisa-bisa Anda sebelum presentasi Anda mengatakan, jangan-jangan nggak join. Jadi Anda presentasinya juga asal-asalan gitu. Anda kehilangan harapan. Padahal harapan itu penting sekali di bisnis ini. Ini membuat Anda terus bersemangat setiap Anda presentasi dan follow up. Maka perlu memiliki pengharapan. Jadi harapan itu penting. Jadi jangan kehilangan harapan di bisnis ini. Jangan selalu berpikir, jangan-jangan nggak join juga. Jangan. Selalu berpikir, siapa tahu orang ini. Siapa tahu orang ini. Ya, setiap Anda ketemu orang di mall, orang yang punya postur, Anda lihat, siapa tahu orang ini. Anda semangat kan untuk kenalan dengan dia. Jadi motivasi lebih penting dari teknik dan selalu jaga pengharapan Anda. Ya, itu penting sekali di bisnis ini. Nah, kemudian saya punya beberapa tips supaya kita tetap bersemangat di bisnis ini. Ya, dalam melakukan jumlah yang banyak, ada beberapa tips-tips. Yang pertama, ini hitung-hitung sedikit untuk Anda yang melankolis. Ya, kalau Anda kan sering dengar ya, di sini Anda 200 kali presentasi kan? 200 kali presentasi plus kan Anda bekerja ke dalam juga, membantu domain Anda. Ya, katakanlah 800 kali, jadi totalnya 1000 kali presentasi. Anda jadi bintang 8. Oke? Ada 1000 kali presentasi, Anda bintang 8. Tapi seringkali kurang dari 1000 kali udah bintang 8. Saya hitung-hitung saya kurang dari 1000 kali bintang 8. Ya, anggap aja 1000 kali lah. 1000 kali presentasi Anda bintang 8. Nah, kalau Anda bintang 8, berapa penghasilan Anda? 40 juta per bulan kan? 40 juta per bulan passive income. Nah, kalau Anda mendapatkan 40 juta per bulan passive income, berarti deposito Anda berapa? Dengan bunga 0,5%. Kalau 1% 4 miliar ya. Anggap aja sekarang bunganya rendah ya, 0,5%. Berarti Anda punya deposito 8 miliar kan? Anda punya deposito 8 miliar. Nah, 8 miliar itu dibagi berapa kali presentasi? 1000 kali presentasi. Anda dapat berapa sekali presentasi? 8 juta per presentasi. Join atau tidak gitu. Jadi coba Anda pikirkan ini supaya Anda semangat. Setiap Anda presentasi, entah frontline, entah downline, setiap Anda presentasi, seolah-olah Anda sudah menyimpan 8 juta di deposito Anda, yang mana ini akan bekerja nanti menghasilkan passive income kepada Anda setelah Anda bintang 8. Ya. Setiap presentasi, join atau enggak, setiap presentasi 8 juta, 8 juta, 8 juta. Itu memotivasi Anda. Lalu ada tip berikutnya, untuk menjalankan bisnis ini kita harus tahu kapan saat yang tepat kita menggunakan perasaan atau emosi. Ya. Nah, kalau Anda memikirkan impian-impian Anda, pakai emosi enggak? Pakai perasaan. Anda presentasi pakai emosi nggak? Pakai. Kalau enggak ya Anda lusu-lusu ya, nggak semangat ya. Anda pakai emosi, pakai perasaan. Waktu Anda memikirkan impian Anda, pada waktu Anda melakukan presentasi, konsultasi, follow up. Tetapi menerima hasil dari presentasi atau follow up tersebut, jangan pakai perasaan. Jangan pakai emosi. Menerima penolakan-penolakan jangan pakai perasaan. Bisa hancur hati Anda berkeping-keping Bapak Ibu. Kalau ditolak ya udah, bisnis ini bisnis statistik. Yang ini nolak, yang berikutnya mungkin join. Ya, kalau misalnya udah 9 orang menolak, yang ke-10 lebih besar kemungkinan join. Jadi jangan pakai perasaan atau emosi menerima hasil penolakan atau hasil dari presentasi tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan perasaan. Kapan saat yang tepat? Nah sekarang ini ada pertanyaan. Bisnis ini sulit nggak sih Bapak Ibu? Saya tidak mengatakan bisnis ini mudah. Tapi kalau Anda mengatakan bisnis ini sulit, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Ya, kalau menurut saya bisnis ini sulit kalau seperti ini. Anda cuma punya 4 orang, 4-4-nya harus dipresentasi, harus tertarik, harus join, harus start dan konsisten. Ini baru sulit, betul nggak? Kalau cuma punya 4, nggak boleh tidak harus join semua. Paksain jadi start dan konsisten ya. Ini yang sulit Bapak Ibu, karena Anda cuma punya 4. Tapi kalau jumlahnya nggak dibatasi, sulit nggak? Tidak. Anda lewatin aja sebanyak mungkin orang. Ilustrasinya seperti kalau ada satu botol diletakkan jarak 100 meter dari Anda. Lalu Anda dikasih pistol, isinya cuma 4 peluru, harus kena semua. Berani nggak jamin Anda kena? Sulit nggak? Sulit, itu baru sulit. Tapi kalau misalnya ada botol 100 meter, Anda dikasih peluru, jumlahnya nggak dibatasi. 1 truk, 1 gudang, silakan Anda tembak. Berani jamin 4 kena? Belum tentu juga kalau Anda cuma nembak 4 kali, berhenti. Ya, Anda harus nembak terus kan? Pelurunya nggak dibatasi. Nah itu sulit nggak kira-kira? Nggak sulit. Jumlah yang ini nggak dibatasi. Anda tinggal lewatin sebanyak mungkin lagi orang di proses ini. Makin banyak dan nggak dibatasi.
Jadi sulit nggak bisnis ini? Ya, yang bikin sulit siapa sih sebenarnya? Pikiran kita sendiri kan? Betul nggak? Anda presentasi, lalu orangnya menolak, Anda stres. Anda punya downline, diundang ke pertemuan, nggak mau datang, Anda stres. Anda ketemu downline, ditawarin net fee, nggak mau. Pikiran kita yang bikin stres. Padahal, pada waktu presentasi, di 7 langkah kita udah jelaskan kan? Kalau kita presentasi, ada yang tidak. Nah, kita dapat yang tidak kok malah bingung. Betul nggak? Kok dipikirin? Udah dapat tidak kok. Kan kita presentasi terus. Kalau ada yang ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kita presentasi, ada yang join. Diajak ke pertemuan nggak mau kan? Berarti kita dapat yang pasif. Kok malah bingung? Jadi, yang bikin sulit siapa sebenarnya? Diri kita. Kita udah tahu kok kita presentasi. Anda datang sini kan presentasi 15 kali seperti itu kan? Presentasi ada yang ya, ada yang tidak. Ya, jadi bisnis ini sulit nggak? Nah, kalau Anda mengatakan bisnis ini sulit, yang paling sulit apa sih di bisnis ini? Ditolak ya, betul ya? Ya, Anda ditolak itu rasanya sulit ya. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan. Mana lebih sulit? Menolak atau ditolak? Menolak orang lebih sulit atau ditolak orang lebih sulit? Yang menolak orang siapa? Yang ditolak orang lebih sulit siapa? Ya. Nah, di bisnis ini kita menolak orang atau ditolak orang? Ditolak orang. Sulit nggak? Lebih sulit menolak atau ditolak? Menolak kan? Kalau menolak perlu mikir loh kita. Betul? Kalau kita menolak orang perlu mikir alasannya apa sih? Saya kerja di sebuah perusahaan distribusi di Jakarta, saya kelola sebuah perusahaan distribusi. Seringkali ada teman saya, Pak Prato, ini saya punya adik lagi nyari kerjaan, tolong dong dibantu. Pak Prato, ini ada teman saya butuh pekerjaan, tolong dong dibantu. Yang namanya perusahaan kan nggak setiap saat buka lowongan kan? Nah, kalau mau nolak itu sulit nggak? Sulit. Saya selalu mikir gimana caranya saya nolak. Dan kalau saya salah bicara, dia bilang apa? Ah, dasar kamu nggak mau bantu. Jadi menolak itu sulit. Di bisnis ini kita ditolak atau menolak? Ditolak nggak sulit, nggak perlu mikir. Yang menolak yang sulit kan? Yang mikir. Nah, kenapa Anda nggak bikin repot orang-orang negatif yang menolak Anda? Ya, teleponin aja, Pak. Jumat ini open plan Pak ya, saya tunggu. Aduh saya nggak bisa, kenapa Pak? Wah begini-begini alasannya. Oke Pak, minggu depan saya tunggu Pak ya. Minggu depan Anda teleponin lagi. Nah, kalau dia nggak mau terima telepon Anda, SMS. SMS kan pasti masuk kan? Anda SMS terus. Paling-paling ganti nomor dia. Ya. Jadi bisnis ini nggak sulit. Yang menolak yang sulit kan? Kita ditolak mah nggak sulit, nggak perlu mikir kan? Jadi santai aja. Ya. Di bisnis ini nggak sulit kok. Dan perlu satu yang kita pelajari bahwa bisnis ini seperti roller coaster. Naik turun. Ya sama seperti grafik jantung di ruang ICU lah ya. Naik turun. Itu tandanya apa? Hidup kan? Kalau garisnya udah lulus, itu mati. Di bisnis ini sama. Kalau bisnis kita hidup itu naik turun. Artinya apa? Mood kita, stres kita itu naik turun di bisnis ini. Maka Anda jangan kaget. Jangan berharap mulus-mulus. Nggak ada kendala. Nggak ada stres. Kalau Anda nggak ada stres, berarti Anda nggak bekerja. Kurang banyak kerjanya. Ya, sahabat seperti garis lurusin. Bisnis Anda akan mati. Harusnya naik turun. Anda semangat, lalu tiba-tiba down. Semangat lagi, down. Contohnya begini, Anda presentasi ke teman Anda. Ya, teman Anda yang Anda pikir ini potensial sekali. Anda presentasi dan dia memutuskan, oke, saya tertarik sekali, saya akan datang open plan. Anda semangat kan? Grafik Anda naik. Di open plan, dia nggak datang. Turun lagi, Anda telepon-telepon nggak angkat. Di open plan, yang lain pada semangat, Anda duduk di pojok. Ya, murung, ya sedih, karena lagi turun. Ya, prospek yang potensial nggak datang. Lalu pulangnya teman Anda telepon, sorry ya tadi saya nggak bisa datang karena ada alasan keluarga, bla 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 bla. Tapi saya pasti kok positif di bisnis ini. Dan saya sudah ketemu 2 orang teman yang juga mau join. Ya, Jumat depan saya datang. Anda semangat lagi kan? Nah, Jumat depan nggak datang lagi, down lagi ya. Jadi bisnis Anda naik turun itu udah biasa di bisnis ini. Jadi kalau Anda down itu tandanya bisnis Anda lagi jalan. Jangan berharap nggak ada kendala. Itu berarti Anda grafik ICU-nya ya udah lurus gitu kan. Jadi bisnis Anda naik turun. Ya tentu nggak seterusnya naik turun seperti ini. Betul nggak? Kalau naik roller coaster misalnya 1 hari seperti ini, mati semua kan. Naik turunnya ya ada waktunya. Setelah bisnis Anda stabil, jalannya lurus ya. Sama seperti Pak Luis ya, Pak Trisulo. Mereka sudah grafik bisnisnya udah lurus ya. Yang menolak juga udah nggak mereka pedulikan ya. Nah, awal kita bangun bisnis ini seperti roller coaster. Naik turun. Ya, antisipasi kendala-kendala itu. Hambatan-hambatan itu memang kita perlukan. Anda tahu nggak? Stres yang kita alami, penolakan, kesulitan-kesulitan, mungkin ada downline yang tadinya semangat tiba-tiba mundur, ya itu kan membuat Anda stres kan? Nah, itu semua ada gunanya loh Bapak Ibu. Itu semua memproses kita. Kita diproses supaya menjadi orang yang lebih matang, lebih sabar, lebih kuat.
sebagai pemimpin yang lebih memahami nanti grup Anda. Ya, kalau misalnya Anda nggak pernah ditolak, tiba-tiba grup Anda sudah besar, downline Anda bilang, Pak, saya kemarin ditolak, gimana Pak? Nggak tahu tuh, saya belum pernah. Ya, Anda nggak akan bisa membantu downline Anda karena Anda sendiri belum pernah diproses seperti itu. Proses itu perlu. Ya, kesulitan-kesulitan kalau Anda hadapi, jangan mengeluh. Itu ada hikmahnya semuanya. Ada hikmah setiap kendala yang kita alami di bisnis ini. Ya, kendala-kendala, ini downline saya yang aktif kok udah mundur. Ya, ini prospek yang saya udah presentasi mau datang ke open plan kok nggak datang-datang. Ya, penolakan-penolakan. Nah, itu semua ingat Bapak Ibu selalu ada hikmahnya. Siapa tahu ini menempa kita lebih kuat supaya kita menjadi pemimpin yang lebih kuat. Jadi bertahan terus Bapak Ibu. Ya, dan kita perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala di bisnis ini. Kalau kita presentasi kok kayaknya minggu ini saya presentasi 5 kali yang join 4. Cuma 1 yang nolak. Ya, jangan senang dulu Bapak Ibu, antisipasi lebih banyak penolakan. Ya, karena Anda nggak bisa menghindari, ini permainan angka. Anda harus banyak ditolak. Pak Louis bisa lebih berhasil karena beliau lebih banyak ditolak. Antisipasi. Jadi antisipasi penolakan. Jadikan penolakan-penolakan sebagai teman kita di bisnis ini. Dan ingat bahwa bisnis kita ini tadi kan seperti roller coaster, naik turun kan. Nah, kuncinya pada saat kita down, pada saat kita lagi stres, sikap kita bagaimana? Ya, kalau kita disuruh semangat di saat oke, anak kecil juga bisa kan, betul nggak? Kalau lagi bisnis kita oke disuruh semangat, anak kecil juga bisa. Yang penting kita tetap semangat di saat sulit. Itu baru hebat Bapak Ibu. Dan itu orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Mereka tetap semangat di saat sulit, bukan semangat di saat oke. Semangat di saat sulit. Ya, apakah kita bisa tetap semangat di saat yang sulit? Itu penting sekali. Dan di bisnis ini kita butuh pelari maraton, bukan pelari jarak pendek. Tapi pelari maraton yang kita butuhkan. Jadi bukan orang yang, Pak saya semangat, Pak saya akan berhasil, saya pasti bulan ini bintang 5. 2 minggu kemudian udah hilang. Ya, semangatnya di awal aja. Saya sering ketemu orang seperti itu, Pak. Saya pasti akan mencapai impian saya. Teriak-teriak semangat sekali. Ya, 1 bulan, 2 bulan hilang di bisnis ini. Itu pelari jarak pendek, sprinter. Yang kita butuhkan itu pelari jarak jauh, maraton, daya tahan. Saya terinspirasi sekali dengan kata-kata dari salah satu downline saya, Pak Suhandi di Jakarta. Dia pernah baca buku, dikatakan ada sebuah pepatah kuno dari Tiongkok. Ya, yang bunyinya, kuda yang bagus itu baru ketahuan kalau sudah lari jarak jauh, Bapak Ibu. Kuda yang bagus baru ketahuan kalau sudah lari jarak jauh. Kalau cuma lari beberapa meter belum ketahuan itu bagus atau tidak. Dia mesti lari jarak jauh dulu baru ketahuan itu bagus atau tidak. Saya sering kali ketemu orang, saya semangat sekali Pak, saya pasti berhasil di bisnis ini. Oke Pak, saya bantu. Gak usah Pak, saya bisa jalankan sendiri. Dalam hati saya berpikir, wah ini paling-paling tahan 2 bulan ini. Ya, jangan-jangan sebulan udah lewat ini orangnya ya. Semangat mau dibantu gak mau. Saya bisa Pak, dengerin kaset. Gak perlu Pak, saya udah tahu. Saya tahu ini pasti. Saya cuma bilang begini aja sama dia. Kalau Bapak bisa tetap semangat seperti ini, apapun yang terjadi, Bapak akan sukses. Kalau semangat-semangat di awal ya belum tentu. Kita lihat dulu nanti ya, 6 bulan lagi bagaimana. Masih kuat nggak di bisnis ini. Jadi yang kita butuh itu pelari maraton, bukan pelari jarak pendek. Ya, dan Anda pasti akan menghadapi banyak penolakan. Bagi Anda, new 15 planner, Anda terus presentasi, terus konsisten, Anda akan ditolak memang, tapi terus bertahan. Semua orang di bisnis ini menghadapi hal yang sama, penolakan. Dan saya waktu awal-awal jalankan bisnis ini, saya ditolak dan saya tahu ini sulit. Saya berjuang untuk melawan penolakan itu. Kadang-kadang saya hampir nangis, saya udah bekerja sampai malam, kadang-kadang teman dekat yang menolak. Saya bahkan sampai sering sekali saya di mobil, sekitar jam 11, jam 12 saya pulang presentasi dan follow up, ditolak orang. Di mobil apa yang saya lakukan? Saya teriak Bapak Ibu, di mobil. Saya teriak. Tidak ada orang yang bisa menghentikan saya dari bisnis ini. Saya akan buktikan bahwa saya bisa berhasil. Saya teriak terus, saya tidak membiarkan orang menghalangi saya di bisnis ini. Walaupun katakanlah ditolak orang lebih banyak lagi, dihina orang. Bahkan setiap ada orang yang menolak saya, ya, menghina saya menjalankan bisnis ini, saya makin terbakar Bapak Ibu. Saya akan buktikan ya bahwa saya akan berhasil. Jadi itu semangat yang harusnya kita miliki Bapak Ibu. Bahwa penolakan adalah hal yang wajar di bisnis ini. Yang penting kita terus bertahan. Dan sebagai kesimpulan dari materi kita siang hari ini, tadi kita sudah bicara bahwa bisnis ini permainan angka. Yang menang adalah yang melakukan sebanyak mungkin. Maka temuilah sebanyak mungkin orang, presentasi dan follow up sebanyak mungkin. Terus lakukan. Ya, dan kita perlu terus bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan. Jangan pernah menyerah. Tadi saya katakan kalau kita bertahan dari kendala-kendala itu kenapa? Ya kalau ini ada kendala, kenapa sih kita bertahan dari kendala ini? Tadi saya katakan supaya apa? Supaya kita
mengambil hikmah dari kendala-kendala tersebut. Semuanya ada hikmahnya ya. Nah, kalau kita bertahan, memang tujuannya untuk itu, tapi tujuan utamanya bukan itu sebenarnya. Tujuan utama kita bertahan di bisnis ini, karena hanya orang yang bertahan yang akan berhasil. Nah, kalau kita berhasil untuk apa? Untuk impian kita, untuk mewujudkan impian kita. Kenapa kita bertahan di bisnis ini? Memang betul kita dapat hikmahnya, kita ditempa jadi lebih kuat. Tapi alasan utama kenapa kita perlu bertahan di bisnis ini menghadapi kendala-kendala, karena kita ingin sukses, karena kita ingin impian kita tercapai. Ya, kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai, kita ingin menyekolahkan anak kita setinggi mungkin ke tempat yang terbaik, kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita ingin mendapatkan lebih banyak waktu dan kebebasan, kita mungkin ingin keliling dunia, kita ingin membeli rumah yang lebih bagus, memiliki rumah sendiri, mempunyai mobil yang lebih bagus, membantu lebih banyak orang lain. Untuk itu Bapak Ibu kita bertahan dari kesulitan-kesulitan itu. Ya, bukan hanya untuk supaya lebih kuat. Karena kalau Anda menghadapi stres seperti itu, biarinlah Pak, gak kuat juga gak apa-apa, saya mundur aja. Anda bisa memilih jalan pintas, Anda menyerah. Tapi apa yang terjadi? Kalau Anda menyerah, memang betul, Anda tidak lagi ditolak orang, Anda tidak menderita lagi, tapi lupakan impian Anda. Ya, kalau Anda bertahan di bisnis ini, tujuannya adalah untuk impian Anda. Bukan impian upline Anda, bukan impian downline Anda, tapi impian Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terus bertahan. Terima kasih telah mendengarkan saya. Selamat siang dan go Euro Dream 2006.